Kami persilahkan keynote speak dari Bapak Menteri Kesehatan untuk segera disampaikan. Pak Budi silakan. Bu Feli yang saya hormati, Pak Wamen, teman-teman Eselon 1, dan juga yang saya banggakan teman-teman Kepala Dinas Kesehatan dari seluruh provinsi dan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya di sini sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena sebagai pemain pengganti, jadi menteri yang sebenarnya waktunya cuma 3 tahun 9 bulan, nggak penuh 5 tahun. Saya bisa menyelesaikan 2 tugas dari Bapak Presiden. Yang pertama untuk vaksinasi dan yang kedua untuk mengatasi pandemi dalam waktu 1 tahun 6 bulan karena bantuan Bapak Ibu. Jadi terima kasih. Mustahil buat saya pribadi dan kami di Kementerian Kesehatan bisa mencapai angka vaksinasi yang luar biasa seperti yang kita lihat bersama ya. Dan kita bisa datang sekarang kumpul, ini kan duduknya kan rengket-rengket gitu ya. Walaupun tadi saya kaget juga ada yang cuma 1 kali kena gitu. Apa bilangnya sih, nggak punya temen ya, nggak punya temen. Tetap pakai masker terus, tidur pun pakai masker gitu ya, sampai suaminya juga nggak kebagian karena saya pakai masker. Ya, tapi yang saya bilang itu bisa kita atasi karena kita bekerja bersama-sama. Nah akibatnya apa? Punya waktu cuma 2 tahun 3 bulan untuk melaksanakan tugas terakhir dari beliau. Ya beliau pesan lakukan transformasi sebesar-besarnya di sistem kesehatan nasional. Dan saya baru bisa mulai itu di bulan Juli tahun lalu. Jadi sekarang sudah jalan waktu 8 bulan, waktu saya hitung tinggal 1 tahun 7 bulan lagi. Nanti teman-teman akan cerita mengenai 6 pilar yang saya rasa sudah diingat dengan baik, sampai artis-artis pun ingat 6 pilar transformasi kesehatan itu ya. Saya rasa juga teman-teman kepala dinas kesehatan sudah sering dengar. Cuma yang saya ingin sampaikan adalah filosofi dasarnya kenapa transformasi ini dilakukan. Kalau yang lagi rame nih sekarang katanya ada apa? Ada usulan revisi undang-undang ya. Undang-undang itu yang paling penting sebenarnya yang paling pertama menimbang. Nah, itu kan filosofinya. Kenapa sih ini dilakukan? Sebenarnya cuma 2 kenapa transformasi kesehatan ini ingin kita lakukan. Yang pertama, kita ingin dan harus meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan ke masyarakat. Akses dan kualitas layanan ke masyarakat kita. Penting tuh, bukan ke Menteri Kesehatannya, bukan ke dekan fakultas kedokteran, bukan ke organisasi profesi, bukan juga ke elit politik, bukan. Tapi ke masyarakat Indonesia. Jadi semua tataran debatnya tuh kalau kita nanti udah mulai berdebat, oh debatnya ini kan nanti penghasilannya dokter kurang. Kita balikin, masyarakat apa bukan? Oh nanti menterinya terlalu berkuasa, masyarakat apa bukan? Balik lagi tataran diskusinya ke masyarakat Indonesia. Jadi Bapak Ibu akan tahu, semua transformasi kesehatan yang akan kita lakukan, menimbangnya, dasarnya, prinsipnya, filosofinya, substansinya adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ke masyarakat Indonesia. Ide siapapun yang melakukan, asal itu meningkatkan akses dan layanan, itu yang diambil. Ya. Nomor 2, apapun transformasi kesehatan ini landasan filosofis adalah menghadirkan negara dalam tujuan pemersatuan. Menghadirkan negara dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Itu ada di Undang-Undang Dasar tuh. Kalau nggak salah pasalnya 28 apa tuh, F apa E gitu ya. Negara harus hadir, itu tanggung jawab negara. Dan negara nih Bapak Ibu, bukannya Menteri Kesehatan saja loh Bapak Ibu. Negara itu termasuk Menteri Kesehatan, termasuk pimpinan Komisi 9, termasuk Kepala Dinas
kesehatan. Jadi kita harus memastikan let the government to govern. Tugasnya pemerintah adalah untuk memerintah. Kalau pemerintah tidak bisa effectively memerintah, itu ada masalah tuh dengan kehadiran negara. Kalau ada peraturan yang kita mau berikan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat, tapi kemudian tidak bisa dieksekusi karena ada hambatan, the government cannot govern, itu ada masalah. Very fundamental issue, masalah mengenai peraturan kita. Kalau kita kekurangan dokter, tapi udah 77 tahun Indonesia merdeka kita tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan dokter, nah itu ada masalah tuh. Dengan tata kelola why the government cannot govern untuk supply dokter, untuk distribusi dokter, untuk memberikan izin dokter. Itu ada masalah. Nah itu yang harus diperbaiki. 2 itu aja prinsipnya. Ya kemudian keluar 6, nah masing-masing 6 itu ada program-programnya. Aku mau pastikan ini cepat. Karena ini nanti teman-teman dirjen bisa cerita. Tapi saya mau kasih beberapa inti-inti aja. Jadi misalnya pilar kesehatan primer itu yang ada 10 program, ini ada beberapa program. Nah teman-teman nanti saya minta para dirjen menjelaskan. Tapi yang penting di primer misalnya. Yang penting adalah kita mau revitalisasi posyandu puskesmas. Supaya jangan jadi kuratif, kita harus promotif. Itu paling udah ada dari zaman dulu. Dan itu harus sampai ke level paling bawah. Dusun, posyandu, desa lagi rame nih. Rebut-rebutan nama. Pak kita mau posyandu prima, nggak mau. Pakai pusu, nggak mau. Tapi kita tuh udah terlalu banyak kompleksitas. Ada pustu, ada poskesdes, ada polindes, ada posyandu lansia. That create complexities. Ini harus disamakan. Names doesn't matter. Yang penting di semua desa harus ada struktur. Satu bidan, satu perawat. Whatever the names is. Tapi jangan kayak sekarang, ada 6 atau 7 institusi melakukan hal yang sama, berbeda-beda, sumber pendanaan beda, kita pusing. Orang daerah pusing. Ya itu kita mau rapikan. Layanannya tadinya hanya bayi sama ibu hamil, semua siklus hidup. Itu fundamental tuh perubahan. Supaya layanan kesehatan primer, promotif, preventif sampai ke bawah. Kita mau ratifikan semua laboratorium kesehatan masyarakat. Ada layer-layernya, nanti bisa diceritain. Program-programnya kita mau dorong. Ini saya mau bilang ke teman-teman, waktu saya masuk ya, layanan primer tuh 8 triliun. Ini sekarang saya bisa bilang angkanya 40 triliun lebih untuk layanan primer. Saya mau kasih tahu di mana masuknya. Tapi masuknya kan beda-beda. Ada yang lewat dak fisik, dak non fisik itu mungkin sekitar 16 triliun. Nggak ada yang tahu kan, BPJS itu sekarang udah kita dorong. BPJS dulu kan hanya klaim rumah sakit kan. Sekarang BPJS ada screening. Kita masukin lewat sana 9 triliun. Itu kan jadi 25 triliun. Ini teman-teman ya, saya untuk tahun ini juga kita berhasil dapatkan. Ini Dinkes mesti tahu. Belajar dari COVID kemarin ada earmarking kan. Kepala Dinas Kesehatan tahu earmarking. DAU di earmark. Nah tahun ini pertama kali Kementerian Kesehatan masukin ide namanya DAU Specific Grant. Itu DAU earmark. Besarnya berapa? 26 triliun. Jadi 26 tambah berapa tadi? 25, tambah 15 itu 43 triliun. Tambah 26 triliun itu 70%-nya ini buat primer. Maksudnya apa? Nanti emang tugasnya kita ya, sosialisasi juknisnya mungkin kurang cepat. Itu artinya apa? Teman-teman semua Dinkes itu bisa pakai dana itu khusus untuk kesehatan. Kalau nggak dikasih kesehatan nggak keluar tuh uang, gitu kan sama kayak earmark dulu. Misalnya puskesmas kurang tenaga, Pak itu ada di DAU, nggak nih DAU-nya mau dipakai misalnya pendidikan, nggak bisa. Udah kita earmark. Nah itu nanti tugasnya para dirjen untuk bilangin. Ada 26 triliun DAU yang sudah kita earmark. Pertama kali. Untuk kesehatan. Karena kan di daerah kan ada undang-undangnya 10% masih kesehatan. Selama ini kan transparansi, sinergi, harmoninya nggak pernah terjadi. Dan teman-teman di Dinkes juga susah kan, wow nggak mau nih tergantung kepala daerahnya semangat dia kasih. Kalau kepala daerahnya pengen bikin infrastruktur semuanya dipasang buat infrastruktur.
Udah berhenti, nanti ngomong sama Tuhan. Itu layanan primer ya. Layanan sekunder, saya ingin pastikan bahwa akses rumah sakit itu semua kabupaten, kota, provinsi ada standarnya. Nanti bisa cerita. Supaya bisa cancer, stroke, jantung, ginjal, itu semuanya bisa. Alat-alat kita distribusi dan supaya politik anggaran yang bagus, saya taruh itu di DAK. Cuma nanti angkanya kita patok ya, soalnya nanti kan aku tahu kan aparat ini minta bagian ini, aparat ini minta bagian ini minta bagian ini, itu jadi naik harganya kan kita nggak dapat juga. Jadi nanti kita bagi ke semua daerah dan teman-teman saya bentar lagi tutup dengan Bappenas ya, Lubuk. Aku udah cariin dana tuh 50 triliun lebih. 3-4 tahun ke depan mau kita secure untuk memastikan semua rumah sakit kabupaten, kota, provinsi dapat standar alat tertentu. Terutama radioterapi kanker yang mahal-mahal. Linek, PET scan, SPECT, teman-teman sebagian kan udah dapat. Tahun ini akan lebih masif, kalau nggak salah kita beli 90 cat lab tuh, kita bagi ya. Nanti tinggal ngomong sama BPJS aja supaya perjanjiannya dibuka gitu kan, itu ada masalah lagi lain dengan BPJS. Tapi nanti akan kita kasih 50 triliun lebih udah saya akan masuk Blue Book. Supaya nanti menterinya sesudah saya diterusin. Mudah-mudahan dijagain sama Ibu Feli, kalau Ibu Feli juga terus. Karena kan tinggal 1 tahun 9 bulan lagi. Ya, tapi teman-teman Dinkes masih tahu. I give to you already warisannya tuh 50 triliun lebih untuk semua puskesmas punya alat, semua rumah sakit di daerah punya alat, dan politik anggarannya aku masukin ke daerah. Nanti teman-teman bisa cerita. Di ketahanan kesehatan, saya minta teman-teman tahu kan kita belanja obat-obatan, saya lupa berapa Pak Putra, 26 triliun lebih. Itu sekarang semua kita dorong TKD. Mungkin hampir 20 triliun kita beli dalam negeri. Kita dorong investasi pabrik supaya masuk ke dalam negeri. Saya pengen harga obat itu murah. Saya lagi dorong sama para dirjen bandingin sama Malaysia. Orang bilang Malaysia lebih murah, Malaysia minta. Kalau teman-teman kemarin saya minta yang Sumatera Utara mana tuh Kadinkesnya. Itu katanya ada Justip beli obat. Aku pikir Justip kalau di Jakarta beli sepatu. Sepatu pengen Nike yang bagus, Justip gitu kan, karena harga lebih murah, nggak usah bayar pajak. Kita dapat aja di tenteng-tenteng gitu kan. Nah sekarang Justip obat banyak banget Sumatera. Minta dong, obat-obat apa yang paling beda harganya antara Indonesia dan Malaysia. Dapat listnya kita bikin transparan. Kita bisa bandingin tuh. Obat-obat apa yang kemudian di Singapura ada, di Indonesia nggak ada. Ngomong sama Persatuan Ahli Kanker Indonesia, Persatuan Ahli Jantung Indonesia, ahli stroke, obat-obat apa sih yang mahal? Balik lagi tatarannya ke masyarakat. Apa sih yang masyarakat keluhkan? Jangan ngomongnya di tataran elit. Masyarakat ngeluh obat mahal, oke kita cari yang mahal itu apa? Dapetin mana obatnya, belinya di mana dia? Kok bisa mahal? Di Indonesia kenapa? Nanti kita bikin transparan. Oh obatnya merek imported asing ini harga segini, kalau dapat Malaysia segini kita kejar. Kenapa rumah sakit ini malakin obatnya mahal banget, di sana kok enggak? Kita bikin transparan. Ya, itu yang saya minta ke Ibu Risa untuk segera bikin. Kemudian pilar itu programnya ya, pilar yang BPJS nih, keuangan. Kan semuanya pengen Pak dinaikin aja BPJS-nya UHC 100%. Aku bilangin teman-teman ya, yang bakal meledak bukan masalah UHC-nya bagus apa enggak. Yang bakal meledak adalah rakyat udah bayar premi, dia datang ke rumah sakitnya antrinya 3 bulan. Itu masalahnya, coba bentar lagi deh. Masalah nanti bupati udah ngerasa dia bayarin UHC, tapi begitu masyarakatnya sakit, rumah sakitnya nggak bisa pasang ring. Itu masalahnya. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa dengan UHC aja selesai, belum. Selesai bahwa dia bisa punya kartu, iya. Apakah dia dapat layanan kesehatan? Ya belum, nggak ada dokternya, nggak ada alatnya. Jadi teman-teman di Dinkes juga mesti lihat itu keseimbangan antara demand sama supply. Problem kita ke depan supply side, begitu COVID turun, bayar BPJS masuk, supply side pasti problem, aku bilang. 1 tahun, 2 tahun ke depan. Jadi kalau pembiayaan kesehatan kita semuanya dikasih ke demand side, bayar UHC, sehingga habis untuk renovasi rumah sakit, habis untuk nambah alat, habis untuk bayar dokter spesialis. Oh Bapak Ibu di demo sebentar lagi sama penutup. Ada orang datang punya kartu, dia datang, oh nggak ada Pak, mesti ke itu, ke kota sebelah, 3 jam perjalanan. Gitu. Atau mesti ke Malaysia sama Singapura, marah orang-orang. Karena merasa dia udah bayar UHC. Tapi tidak bisa dapat layanan kesehatan. Itu tadi ya.
Dan layanan kesehatan kita tuh masih mahal loh di Indonesia. Karena tidak transparan. Buktinya orang ke Malaysia lebih murah. Itu kan artinya ada tidak transparan. Atau layanan kesehatan kita dikasih obatnya 1, dikasih obatnya 5. Itu kan mesti diberesin. Gimana sistem layanan kesehatan kita dibikin lebih transparan sehingga uang yang kita keluarkan efektif. It's not only bilang Pak anggaran kita dibandingin negara lain kita kurang. Jangan hanya besarnya anggaran, efektivitasnya juga masih dulu. Kalau nggak bakal kuat Bapak Ibu. Penduduk kita banyak. Ya, itu nanti kita beresin di BPJS. Saya ambil contoh misalnya aja nih, cuci darah kan favorit cuci darah. Cuci darah tuh mahal di luar negeri dan orang mesti geletak di rumah sakit 3 hari seminggu, 3 jam, 4 jam. Di luar negeri udah pakai yang ditempelin di sini apa CAPD namanya. Indonesia tuh susah laku. Karena pengusaha-pengusaha yang punya cuci darah itu tidak mendorong seperti ini. Jadi di lobi itu rumah sakit sama dokter supaya tetap aja cuci darah. Kan masih stay di rumah sakit. Jauh lebih murah kalau pakai sini. Hidupnya juga lebih enak. Dia nggak usah cuci darah, tetap bisa beraktivitas. Nah itu pembiayaannya harus kita dorong supaya jangan yang mahal. Yang kualitas hidupnya ke masyarakat susah. Mesti 3 hari seminggu ke rumah sakit. 3 sampai 4 jam geletak sampai cuci darah kan mendingan dipasangin alat ini. Nanti keluar 1000 macam alasan. Oh nggak bisa Pak, infeksi Pak, susah Pak, repot Pak. Jadi Vietnam aja bisa, masa Indonesia kalah. Itu kan lobby-lobbynya orang yang pengen memang banyakkan cuci darah. Kualitas hidup masyarakat nggak baik. Jadi tatarannya bukan di tataran perusahaan bicaranya, tatarannya di masyarakat. Dan saya minta Dinkes dorong ke sana. Minta RSUD-nya pasang CAPD alatnya, jadi masyarakat kita hidupnya juga lebih enak kualitas hidupnya. Jangan dirut-dirut rumah sakitnya pengen banyak cuci darah, beli alat hemodialisator, paksa supaya ke sana. Kasihan masyarakat kita. Hidupnya kan gimana bisa geletak di rumah sakit. Ya. SDM kesehatan paling rame nih. Udah jelas dokter kurang, saya kemarin ke Nias ya. Karena orang bilang Menkesnya apa asimetris gini-gini ya. Itu kapan sih dia jalan-jalan ke daerah-daerah, aku gini-gini 1 tahun berapa tuh, 1 tahun, sekarang kan udah 2 tahun jadi menteri ya. Dia sibuk 1,5 tahun vaksinasi gitu kan. Tapi yang 6 bulan 7 bulan terakhir kan hampir semua daerah terpencil aku udah datengin. Belum tentu yang ngomong itu udah pernah datang. Aku kemarin ke Nias Utara juga, lihat Nias Utara tuh. Ada kamar operasi, udah ada sarang laba-laba kok nggak dipakai, ada mesin anestesi dibungkus sampai plastik, Pak nggak ada dokter bedah. Jadi kalau kecelakaan patah tulang masih dibawa ke rumah sakit Gunung Sitoli itu berapa 2 jam 3 jam, ini bercanda ya kan. Ada 1 spesialis, cuma ada 1 spesialis anak, pada RSUD spesialis harus berapa? 7 kan? Udah berapa tahun ini, sampai sekarang nggak ada. Nah kalau Menkesnya dorong-dorong paksa spesialis itu jangan dididik di universitas yang cuma 20 yang bisa jadi spesialis, yang mau spesialis dididik di rumah sakit kita ada 3.000 rumah sakit, lebih banyak dimarahin, mereka nggak ngerti, kualitasnya jelek, ya. Tapi kan itu nggak solve problemnya di tataran masyarakat kita nggak bisa akses, nggak ada dokternya. Ini nanti saya mau ke Sumba, saya mau lihat, perginya jangan ke Jakarta, Surabaya, Pak nanti kalau ketemu di sana, Pak gaji yang kita sekian, pendapatan kita sekian, pergi tuh ke Nias. Nggak ada dokter bedah patah tulang aja. Ya, dokter spesialis anaknya aja udah nggak betah karena dia satu-satunya spesialis sana udah mau balik lagi ke Medan. Kasihan. Terus saya bilang kenapa nggak dokter umumnya nggak dikasih kompetensi tambahan nih untuk bedah-bedah kecil? Wah dimarahin itu Pak nanti karena itu kompetensinya spesialis. Garu-garu kepala kan aku kan. Jadi tataran diskusi lapaknya kompetensi dokter atau tatarannya mau melayani masyarakat di daerah gitu kan. Ini kan mesti jelas itu, ini mesti taruhnya seperti apa. Kasihan, kalau kasih dong itu dokter-dokter umum itu beberapa kompetensi tambahan segera. Kalau bisa minggu depan, itu bisa bedah-bedah kecil kayak apa kayak gitu kan. Mau sesario alatnya ada nggak dipakai. Nggak boleh Pak karena kompetensinya itu bukan itu. Pakai USG nggak boleh karena kompetensinya bukan di dia. Kenapa sih? Tatarannya jadi tataran elit kan, tataran profesi kan, bukan tataran masyarakat. Pak nanti masyarakat Bapak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Loh di zaman-zaman dulu juga dokter-dokter emang kalau susah juga mereka lakukan, dididik dong.
Jangan kemudian ngancem-ngancem bilang bahwa, oh nanti Bapak tanggung jawab kalau nanti itu jelek. Itu kan harus dilakukannya di level spesialis, gitu kan gimana Pak? Jadi bukannya saya maksudnya itu, tapi yuk bicaranya di tataran masyarakat. Ya. Itu yang mengenai SDM, dan saya dengan begini-begini, itu Ibu Ade udah ngasih nih buat para dinkes ya, karena saya tahu kurang dan mahal biaya, maka saya mau rubah. Kenapa mahal, spesialis dan sedikit? Ya karena yang lakukan cuma 20 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Maka kita dorong harusnya rumah sakit bisa mendidik, menghasilkan spesialis. Kenapa? Karena ya kita 3.000 bandingkan sama 92 FK. Kita pendidikan spesialis itu di rumah sakit, di mana-mana, nggak ada yang di ruang kuliah. Dan di luar negeri, di seluruh dunia, aku kok nggak lihat itu ada dokter spesialis yang mesti bayar uang sekolah ke fakultas kedokteran, nggak ada. Mereka dibayar kalau jadi dokter spesialis pendidikan itu kan jadinya. Jadi itu bukan artinya kita mau ngambil porsinya teman-teman dari Eva, enggak gitu. Tapi itu caranya supaya lebih banyak. Kenapa supaya banyak? Ini enggak ada, masyarakat kita enggak punya. Meninggal itu, aku suka bercanda, Ibu Feli dimarahin terus. Teman-teman tahu kan ada 12.000 severe congenital heart disease yang bisa dilayani karena dokter spesialis sedikit cuma 6.000. 6.000 bayi itu meninggal setiap tahun karena nggak ada operasi jantung terbuka. Ya, tanya tuh spesialis jantung pasti tahu. 1 dari 100 dari 4,8 juta kelahiran congenital heart disease, 25%-nya severe, harus dioperasi dalam 1 tahun. 12.000 yang bisa cuma 6.000, cuma 6 rumah sakit yang bisa. Karena nggak ada spesialis BTKV yang bisa operasi jantung anak. The rest they die. 6.000 setahun. Ini kan silent. Informasi ini tahu, semua dokter tahu. And what have we done? Gitu kan. Breast cancer, meninggal paling tinggi. Aku kan sedih. Meninggal ibu kan banyak ibu-ibu nih. Breast cancer paling tinggi. Kalau stadium 1 90% selamat. Udah terapinya udah jelas. Bisa disembuhkan cancer itu. Tapi yang masuk di Indonesia 70% wafat. Karena emang telat semua ketahuannya. Kenapa telat? Deteksinya apa? Pakai mamografi. Mamografi saya tanya, oh ada di rumah sakit karena ada radiasinya. 3.000 rumah sakit, 200 lu yang punya mamografi sampai sekarang. Mau ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, udah tahu ini pembunuh kanker paling banyak. Rumah sakit yang punya mamografi 200. Dari 3.000, nggak sampai 10%. Saya mau masuk tuh jantung, meninggal, pasang ring kan, 4 jam kalau kena masih PCI, pasang ring. Hanya 44 kabupaten kota dari 514, less than 10%. Udah 77 tahun. What have we done? Yuk bicaranya jangan di tataran elit dong, bicaranya di tataran masyarakat dong, gitu kan? Gitu. Jangan ini kompetensinya ini nanti ribut ini Pak Menkesnya nggak ngerti, bukan dokter. Ya aku emang bukan dokter, tapi aku masyarakat tuh nggak bisa akses. Dok, gitu kan nggak bisa akses tuh 44 kota dari 514 mati semua yang kena serangan jantung. Jadi beresin dong. Ya. Dan kita kasih Bapak Ibu, karena pendidikannya susah, aku pengen geser itu pendidikannya ke rumah sakit. Bukannya karena saya nggak mau musuhan sama tempat perguruan tinggi, I just want to make sure bahwa lebih banyak lagi yang bisa mendidik dokter spesialis ya. Dan untuk yang perguruan tinggi tetap jalan, pendidikan spesialis perguruan tinggi tetap jalan. Malah tahun ini, karena tahun kemarin ya, terima kasih Bu Ade, udah ada 600 beasiswa yang ngambil. Tahun ini kita buka 2.500 beasiswa dokter spesialis, subspesialis, fellow. Bapak Ibu Dinkes cepet-cepet daftar. Bapak Ibu Dinkes cepet ngomong ke gubernurnya, lobby ke rektornya supaya diterima jadi dokter spesialis. Sambil menunggu yang hospital, yang kolegium base. Ya, kita mau jalanin. Tapi itu 2.500, tolong dipakai. Udah dikasih sama Ibu Simlani tahun ini. Perawat juga bisa nggak Bu Ade? Mana Bu Ade? Bu Adenya pilih. Perawat juga bisa ya. Karena kita begitu pasang nanti cath lab, perawatnya kan juga butuh perawat spesialis. Itu juga bisa ambil beasiswa. Nanti kita buka harapan kita PON untuk bisa didik perawat-perawat spesialis itu. Tapi tolong dipakai 2.500. Karena saya dengar Pak nggak dikasih nanti izinnya sama Dinkes, nggak dikasih izin, nggak mau. Kasihan masyarakat kita. Ya 2.500 aku beliin loh, tahun ini. Kalau juknisnya mana Pak? Juknisnya mana? Udah kejar aja langsung. Udah jangan tanya-tanya juknis telat. Ya. WA.
Ya, ini WA, dinkesnya kan ada WA grup sama saya, ada dirjennya juga, WA aja dirjennya langsung. Udah jangan pakai surat kelamaan. Ya, yang penting 2.500 dipakai. Tahun lalu saya lihat yang masuk 600 nih. Saya berdoa mudah-mudahan sama FK disetujui. Kalau nggak sama FK-nya nggak dikasih, 600 beasiswanya hilang juga. Ya, tapi makanya lobby, dinkes lobby juga. Yang udah masuk tuh biar dapat beasiswa 600, itu Nusa Tenggara Timur tinggi, itu mana lagi yang tinggi, Jawa Barat tinggi, lobby. Ya, supaya bisa dapat beasiswanya. Nah yang terakhir yang teknologi kesehatan, saya hanya bilang teman-teman udah merasakan bedanya ada Gojek, gimana caranya kita pesan makanan ya, dibandingkan dulu. Udah pernah merasakan enaknya pakai Spotify dibandingin dulu kita mesti beli CD ya. Udah merasakan enaknya pakai Traveloka dibandingkan dengan dulu kita mesti datang beli tiket, datang ke toko-toko travel agent ya. Nah itu yang kita pengen dorong di transformasi teknologi. Biar yang namanya layanan kesehatan itu lebih kekinian, lebih Gen Z gitu. Seperti Traveloka sekarang dan pesen tiket zaman dulu. Seperti dengerin musik pakai Spotify sekarang dibandingkan dulu pakai CD sama kaset. Seperti nonton TV di Netflix, dulu pakai VHS sama beta. Dulu pesen ya, makanan pakai Gojek, sementara dulu mesti jalan-jalan malam-malam sendiri. The future of medicine, layanan kesehatan kita mau gitu. Dan kita yang terakhir adalah bioteknologi kesehatan, itu pengobatan dengan teknologi tinggi. Di mana semua pengobatan nantinya bisa diidentifikasi lebih dini. Kita mau kalau bisa ngilangin yang namanya PCV cancer, hilang dari bumi. Kita sekarang lagi proses untuk menghilangkan yang namanya thalassemia supaya hilang dari kita. Itu dengan teknologi kesehatan biotek itu bisa. Supaya cancer yang kena itu 90% curable, itu bisa. Intinya apa? Kita mesti memahami ini teknologi bioteknologi kesehatan. Ini mungkin nanti aja ngomongnya khusus, ya, tapi nanti tanya sama Ibu Dirjen. Tapi saya mau tutupnya gini Bapak Ibu ya, udah 1 jam telat nih kita nih. Saya mau tutupnya gini. Dengan waktu yang tinggal 1 tahun 9 bulan lagi, nomor 1 saya harus akselerasi ini cepat. Kalau mau akselerasi cepat sampai kayak vaksinasi, saya nggak bisa lakukan ini sendiri, sama seperti vaksinasi. Aku harus lakukannya bersama-sama. Kita nggak bisa bikin ini secara eksklusif Kemenkes atau inisiatif DPR. Ini harus inklusif menggerakkan seluruh komponen masyarakat, termasuk dinkes, termasuk swasta, termasuk individu kelompok LSM, organisasi sosial. Jadi yang saya minta di sini Bapak Ibu, yuk bantu saya bangun gerakan, membangun sistem kesehatan nasional yang baru. Bapak Ibu di Dinkes jangan bekerja sendiri, rangkullah itu komponen masyarakat yang ada di sana. Swasta kek, lembaga sosial kek, orang NU kek, Muhammadiyah kek, masjid kek, gereja, semuanya dirangkul. Supaya bisa membantu kita menyelesaikan masalah kesehatan ini. Karena kalau sendiri nggak mungkin bisa. Itu yang saya mulai sekarang, kenapa namanya juga harmoni. Saya sendiri nggak akan bisa Bapak Ibu nyelesain ini. Saya hanya bisa nyelesain ini kalau bekerja sama dan dibantu Bapak Ibu. Dan yang penting, saya hanya di sini tinggal 1 tahun 10 bulan lagi. Saya ingin meninggalkan legacy yang baik. Yang kalau saya tua, saya wafat nanti di agama saya, bunganya tetap masuk ke atas. Gitu kan, kita bangkir kan. Sekarang hidup dari bunga deposito kan, karena kurang lah gaji sebagai menteri. Sama Dinkes aja DKI jauh lebih tinggi daripada menterinya gajinya. Gitu kan. Tapi kan kita tahu kalau suatu saat saya sebagai orang yang percaya pindah ke dimensi lain, emang bunga deposito bisa diterusin ke sana? Enggak bisa. Yang bisa diterusin kan amal ibadah gitu kan, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, itu bisa diterusin kan. Nah makanya saya kejar tuh amal ibadah sebanyak-banyaknya sekarang. Supaya nanti kalau saya udah pensiun, saya udah pindah ke dimensi lain gitu kan, itunya bunganya tetap ngalir. Jadi supaya bisa begitu saya harus memastikan nih, Bapak Ibu paham, Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu merasakan bahwa niatnya ini baik, dan Bapak Ibu siapa tahu juga ngerasain,
Menkesnya benar juga ya, suatu saat saya akan pindah juga ke dimensi sana kan. Mendingan kita investasi dari sekarang. Ya, saya bangkit ngurusin kekayaan orang-orang. Saya bilangin ke teman-teman ya, semua orang kaya itu yang dia paling takuti, hartanya berkurang. Ada nggak yang dia lebih takuti lagi? Ada, dia takut mati. Jadi saya bilangin ke teman-teman ya, kekayaan yang paling berharga di semua orang, miskin maupun kaya, makin kaya dia makin merasa bahwa kekayaan yang paling berharga adalah kesehatan. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Kami mohon Bapak untuk tetap ada di panggung Pak untuk